PPh Pasal 23-26 berkaitan dengan kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan atau imbalan orang pribadi dan badan dengan status subjek pajak dalam negeri sehubungan dengan dividen, bunga, royalti, sewa, dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta kecuali telah dipotong oleh PPh Pasal 4 ayat 2. Berikut tarif objek dari PPh 23. 1. Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan pada dividen. 2. Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan pada sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta. 3. Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan pada imbalan jasa teknik, manajemen, konstruksi, dan konsultan. 4. Tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan pada imbalan jasa lainnya. 5. Tarif sebesar 100% dari besaran PPh 2326 yang berlaku untuk badan yang tidak memiliki NPWP. Peran dan pelaporan PPh 23. 1. Pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau telah jatuh temponya pembayarannya. 2. Disetor pemotongan pajak paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat berutang pajak. 3. SPT masa disampaikan ke kantor pelayanan pajak setempat. 4. Jika kemudian batas akhir pelaporan dan penyetoran bertepatan pada hari libur, maka bisa dilakukan pada hari kerja berikutnya. Tax Planning PPh Pasal 23 atau 26. Pertama, tax compliance, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan baik secara pembukuan, pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan. Disetor oleh pemotong pajak selambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, sesudah bulan saat terutangnya pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Selanjutnya, menyampaikan surat pemberitahuan masa selama selambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Dan yang terakhir, memberikan bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani pajak. Kedua, tax facility merupakan fasilitas perpajakan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi beban pajak. Contohnya, teruntuk UMKM yang mengurus surat keterangan PP nomor 23 tahun 2017 supaya tidak dipotong PPh Pasal 23 atau 26. Adapun untuk mengajukan SKP PPh Pasal 23 atau 26 agar tidak terjadi lebih bayar pajak penghasilan. Dan untuk biaya sewa dapat dibiayakan termasuk pajaknya, maka perlu mengubah kontrak perjanjian termasuk invoice, faktur pajak, dan lain-lain. Yang ketiga, tax loopholes, memanfaatkan celah atau kelemahan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat mengurangi atau menghindari pajak. Dengan menggunakan metode gross up, langkah yang dilakukan dengan memasukkan jumlah potongan PPh Pasal 23 atau 26 pada nilai jasa yang hendak dibayarkan.